Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita dan komentar dari saya kali ini masih mengangkat soal beras yang langka dan mahal. Kali ini saya ambil dari CNN Indonesia beritanya, yang sumber berita utamanya adalah Ketua Bappenas Badan Pangan Nasional ya. Judul beritanya, beras langka dan mahal, Bos Bappenas minta BPS cross-check data produksi. Nah, ditayangkan tanggal 4 September 2025 jam setengah 8 malam ya. Nah, ada gambar ilustrasi Kepala Bappenas ya, Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo. Nah, beritanya begini. Bos Badan Pangan Nasional Bappenas Arief Prasetyo Adi meminta Badan Pusat Statistik BPS ya mengecek ulang data produksi beras di lapangan imbas keluhan masyarakat soal beras langka dan harga mahal. Arief mengaku sudah menghubungi langsung Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti namanya ya, Bu Amalia, untuk menindaklanjuti masalah perberasan di tanah air. Ia meminta BPS menyampaikan data perkiraan produksi beras terbaru jika memang ada koreksi. Saya sudah menghubungi Kepala BPS supaya tolong cross-check baik-baik data produksi beras 2025 ya. Seperti perintah dari Bapak semua, jangan hanya terlena dengan angka yang ada di komputer saja. Ini memang data BPS, tapi harus dirasakan dalam kondisi di lapangan hari ini. Tuturnya dalam rapat dengar pendapat RDP dengan Komisi 4 DPR RI Jakarta Kamis 4 September. Nah, jadi ditambahkan lagi nih, ini datanya, data produksi beras kok rasanya belum pas, kok harga naik. Kita semua sudah sepakat menggunakan BPS, tapi apakah BPS sudah mengoreksi? Ada wereng, keong, hama tikus, ada nggak koreksinya? Hama penyakit itu sudah ditanggulangi dengan baik atau belum? Jadi ini buat kita koreksi sama-sama, Ibu Arief. Saya kasih komentar ya, ini saya ekonom bingung loh dengan ini. Ini mengundang persoalan, bukan soal data beras saja. Bagaimana mungkin seorang Kepala Bappenas setingkat menteri ya, kemudian mempertanyakan data BPS tentang produksi beras? Jadi ini dari kalimatnya kan jelas kesannya nih, data BPS ini ketinggian, kebanyakan. Karena buktinya ada kelangkaan, mungkin bukan kelangkaan, tidak sebanyak itu di lapangan. Kan seperti itu. Ini semacam ngeles di depan DPR. Tapi ingat, kanal ini berulang kali membacakan data itu yang diklaim, diglorifikasi oleh Amran, Menteri Amran. Dilaporkan kepada Presiden. Presiden ngomong. Kan beberapa bulan yang lalu sempat ngomong, wah beras pada waktu itu ya, mungkin maksudnya perbuatan ribu kita beras melimpah, gudang sampai tidak bisa menampung. Nah itu data dari BPS, Presiden ngomong begitu, tapi sebenarnya kan selain dari Kepala BPS, dari Menteri Pertanian mengulangi berterus-terus hal itu. Nah ketika kemudian ada kondisi kelangkaan beras di masyarakat, di lapangan, Kepala Bappenas berkoordinasi dengan DPR Komisi 4, kok malah menyatakan begini, ini data BPS harus dicek. Loh. Kalau nanti dicek ternyata jumlahnya lebih rendah daripada yang dilaporkan. Jadi sekedar informasi, selama 2025 ini data bulanan, sekarang BPS mengeluarkan data bulanan, maupun bulanan, dan ada yang bersifat proyeksi dari data tersebut ke depannya. Itu memang produksi 2025 sejauh yang berjalan ini meningkat dibandingkan 2024. Cuma kita memang tetap harus koreksi, 2024 sendiri turun dari 2023. Sebenarnya peningkatan 2025 ini meskipun cukup memang benar signifikan berdasar data BPS, itu karena ada penurunan di 2024 sehingga secara persentase kenaikannya kan jadi lebih kelihatan. Tapi bagaimanapun selama berapa tahun ini 2025 sejauh ini adalah yang kedua terbesar ya selain 2018. Nah, tetapi Kepala Bappenas malah merasa aneh dengan data ini, cek di lapangan. Nah ini juga masalah lagi, bahwa cara menghitung produksi berasnya BPS itu pertama dari metodenya. Metodenya ini sudah dipakai sejak 2018. Yang metode baru ini itu sudah mengoreksi metode lama. Ya, metode lama itu ketinggian.
koreksi dengan metode baru namanya KSA ya. Sekarang jagung juga pakai itu metode kerangka sampel area. Di sini sudah dijelaskan ya, dan itu tidak buatan BPS saja, itu ada banyak lembaga termasuk BRIN dulu, LIPI ya, ada BRIN, ada apa itu Badan Satelit Nasional, apa semacam itu semua. Jadi ini sudah dipakai. Nah, memang ada masalah, itu kan bisa nampaknya sejauh ini cukup bisa dipertanggungjawabkan karena kerangka sampel area yang cukup bagus, itu menggambarkan luas panen padi lalu produksi padi. Tapi konversi dari padi ke beras itu yang metodologinya mungkin sejauh dari berita ini yang dikritik oleh Kepala Bappenas. Jadi konversinya itu masih sama tuh bertahun-tahun ini. Jadi kalau misalnya produksi selama padinya sekian ton, 50 misalnya, jadinya adalah 30 beras. Ada konversi yang rumusnya masih sama. Nah ini kan padahal di lapangan ini tadi ada macam-macam nih kira-kira. Tapi ini juga aneh nih ya, kalau soal orang hama tikus itu satu hal lagi. Jadi itu tidak dalam hal konversi, berarti tidak bisa luas panen sekian, produksi padinya sekian. Tapi itu sebetulnya ada adjust juga di sana sudah. Kalau padi ke beras, nah itu soal di efisiensi beras termasuk perusakan ya di pergudangan. Tapi apapun, saya cukup aneh nih buat kita ini. Kalau nanti BPS mengoreksi, bagaimana berita klaim bahwa kita kelebihan beras? Satu. Yang kedua, ini kan mestinya diselesaikan di dalam kan, dibicarakan. Atau bisa jadi begini juga ekonom. Loh, kalau begitu BPS ini bisa dipanggil oleh kementerian lembaga ya, untuk datanya saya nggak senang itu. Gimana kalau sampai begitu? Ini nanti akan merembet ya. Mungkin dalam hal beras ini benar. Kepala Bappenas ini sebetulnya mungkin BPS harus mulai memperbaiki untuk memperhitungkan tidak hanya KSA, sampel area, luas panen, produktivitas, lalu jumlah produksi, lalu konversi ke beras. Tapi perhitungan-perhitungan kondisi di lapangan di pertanian kan. Ini contohnya keong, hama tikus dan sebagainya. Ada nggak koreksinya? Tapi sekali lagi, kalau itu benar, berarti klaim Amran yang dilaporkan ke presiden kemudian juga glorifikasi, itu jadi nggak benar dong. Nah, tapi urusan saya adalah sebagai ekonom, kalau BPS terus-menerus direcoki begini, mestinya bukan soal enak nggak enak data BPS kan, gitu ya. Nah, saya bacakan lagi, berdasarkan data produksi beras dari BPS yang dipegang Bappenas. Ini nggak hanya dipegang Bappenas, kita semua pemirsa di sini saya sering update kan bahwa BPS menyampaikan kepada publik, tidak untuk Bappenas, untuk publik. Total produksi beras pada Januari sampai Oktober itu 31,04 juta ton. Nah, lebih tinggi dari tahun lalu, 12,18%. Tapi saya ingatkan ya, tahun lalu tuh turun dari tahun sebelumnya. Jadi ini kenaikan ini ya tidak berlebihan banget, dan bahkan sempat kan Presiden, silakan dicari misalnya, sempat ngomong 50% ya. Mungkin data Presiden itu untuk 3 bulan dengan 3 bulan. Kalau data 10 bulannya begini nih. Di lain sisi, perkiraan total konsumsi beras itu hanya 25,83 juta ton. Berarti kan selisih kelebihan 5,20 juta ton. Surplus beras produksi tahun 2025. Nah, kita belum bicara impor sisa tahun lalu. Dan bahkan Januari-Februari diberitakan juga ada impor beras ya. Nah, artinya sudah selesai kebutuhan kita ini. Nanti tinggal kelebihannya November sama Desember. Jangan sampai kita terlena Februari. Begitu kita sekarang menggunakan satu data dari BPS, ya kita harus tanya sampai di mana validitas data BPS. Nah, dan seterusnya lah ya, seperti itulah. Nah, ia menekankan tugas Bappenas adalah terus melakukan checks and balance. Salah satu langkah yang ditempuh Arief dan kawan adalah menyamakan kondisi lapangan dengan data BPS yang dipegang Badan Pangan Nasional. Saya ulangi ya, data BPS terus untuk publik. Ini menyamakan ini maksudnya bagaimana ini? Gak bisa dong Badan Pangan Nasional ini cerita buruk kalau menurut saya, kalau Bappenas memaksa BPS merubah data. Bahwa ada diskusi perbaikan metodologi itu ya bukan karena ini enak atau nggak enak ya. Jadi kalau berlebihan ya nggak usah dikoreksi, kan jadi masalah. Nah, itu yang terjadi pada pertumbuhan ekonomi misalnya ketika soal beras jadi begini. Nah, ini diceritakan ya tadi soal kerangka KSA,
nanti ditutup oleh Pak Arief ini, nanti saya disalahkan Bu Ketua Komisi 4 ya, Titik Soeharto. Kalau enggak bilang bahwa di lapangan ada sedikit kendala. Jadi mari sama-sama kita cek, mari sama-sama kita fact finding di lapangan. Ada challenge apa sih kok harga beras itu naik? Nah, saya tutup ya, saya ulangi, ini PR besar buat pemerintahan Prabowo. Nah, ini Bappenas ini menugaskan kepada Bulog untuk menyalurkan distribusi. Tapi kan Bappenas punya tugas yang lebih luas, dia juga mengecek soal ketersediaan pangan, baik itu dari produksi maupun dari impor, kan pangan tidak hanya beras. Nah, pada saat yang bersamaan pertanian juga punya tupoksi, berapa tugas dari Presiden bahkan untuk meningkatkan produksi. Jadi kebijakan-kebijakan Kementerian Pertanian itu kan berpengaruh diharapkan terhadap produksi. Nah, Bappenas melihatnya, Bappenas kan tidak mempunyai kekuatan instruksi untuk program langsung ke petani begitu seperti Kementerian Pertanian. Nah, Bulog itu memang menyalurkan. Jadi harga kan terkait itu semua, termasuk di komen di komentar berita saya yang ini ekonom apaan, nggak tahu tupoksi Bulog, ya tahu lah ya saya. Tapi kan waktu itu saya bacakan berita yang ngeles itu Menteri Pertanian gitu loh, maksudnya membela Bulog. Dan sebetulnya kalau mau jelas, ini memang harus di dalam harus selesai. Jangan juga cepat ketika ada berita baik langsung diglorifikasi. Ini nanti bagaimana kalau beneran BPS disuruh ngecek, dirubah lagi angkanya turun, bagaimana pernyataan-pernyataan tentang produksi beras berlimpah yang bahkan oleh Presiden dan bahkan disampaikan di luar negeri sempat. Itu ya, jadi ini kita betul-betul dihadapkan pada para pembantu Presiden bisa bersuara berbeda dan ada kesan juga BPS diintervensi soal data. Ini suatu hal yang sangat serius menurut saya. Mudah-mudahan ini jadi perhatian buat para pembantu Presiden. Dan Presiden sendiri juga mungkin harus dapat masukan tentang harus ada koordinasi yang lebih rapi antara para bawahannya ya, dan dalam konteks beras ini kan ada Kementerian Pertanian, ada Bappenas, ada Bulog, bahkan ada instrumen-instrumen di bawahnya lagi.